Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan, melindungi kami, menjaga kami. Kiranya kami ada sebagaimana kami ada adalah berkat kasih anugerah perlindungan Kau dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami supaya hidup kami boleh bersandar kepada Engkau dan hidup kami ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Kristen sejati. Sebutan Kristen yang pertama kali diberikan kepada para pengikut Kristus adalah di Antiokhia, Syria. Mereka disebut Kristen karena telah menunjukkan kualitas hidup yang mencerminkan Kristus dan tentunya hidup yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Sebutan atau predikat dan karakter semestinya identik menjadi satu kesatuan. Mendengar kata Kristen, seringkali pandangan semua orang langsung tertuju kepada mereka yang tampak sibuk keluar masuk gedung gereja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja, atau mereka yang tampak mengenakan aksesoris seperti kalung salib atau mengenakan t-shirt atau mengendarai mobil yang bergambar atau berstiker ayat-ayat Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26b dikatakan, di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Benarkah demikian? Ternyata tanda yang menunjukkan bahwa seorang adalah pengikut Kristus atau disebut sebagai Kristen bukan dilihat dari atribut-atribut yang dikenakan, melainkan dari perilaku atau gaya hidup sehari-hari. Kita bisa meneladani cara hidup jemaat mula-mula. Mereka mendapat sebutan sebagai orang percaya. Oleh karena itu, mereka benar-benar percaya kepada Kristus dan mempercayakan hidup kepadanya. Selain itu, mereka juga disebut murid Kristus karena kualitas hidup yang telah ditunjukkan. Mereka tekun berdoa, tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, mempraktekkan kasih dan meneladani cara hidup Kristus, Sang Guru Agung. Mereka mau diajar dan dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab ada tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Alkitab juga mencatat bahwa sebutan lain bagi orang Kristen pada waktu itu adalah pengikut jalan Tuhan. Mereka menjadi sasaran Saulus, yaitu Rasul Paulus sebelum bertobat, untuk ditangkap dan dianiaya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2 dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Mengikuti jalan Tuhan berarti tidak berkompromi dengan cara hidup dunia. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Itu terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 2. Karena itu,
Sudahkah kita layak disebut sebagai pengikut Kristus atau sebagai seorang Kristen yang sejati? Itu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah hidup kita sudah meneladani seperti murid-murid Tuhan Yesus? Apakah hidup kita telah tekun berdoa, tekun membaca, merenungkan firman Tuhan? Apakah dalam setiap hidup kita, gaya hidup kita menunjukkan kasih di dalam perilaku hidup kita, meneladani cara hidup Kristus? Ini semua hanya dapat kita lakukan jika kita benar-benar percaya kepada Kristus, bersandar kepada Kristus, memiliki kasih daripada Kristus. Mari kita tunjukkan gaya hidup yang berbeda. Perilaku, sikap, karakter, kualitas hidup yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tidak berkompromi dengan cara hidup dunia. Dan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memimpin hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami benar-benar ya Tuhan menunjukkan gaya hidup ya Tuhan. Hidup di dalam Engkau menunjukkan kasih. Rajin berdoa Tuhan, dan juga ya Tuhan kiranya hidup kami Tuhan boleh selalu bersandar kepada Engkau Tuhan. Membaca merenungkan firman Tuhan, menunjukkan kasih, meneladani cara hidup Tuhan. Kiranya kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.